Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramadan dari kelas D4D3C dengan NPM 1184033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 1 di mata kuliah kecerdasan buatan. Ada teori dan prakteknya juga. Langsung saja. Oke, langsung saja di sini kita buka dulu soal dari chapter 1. Di sini ada chapter 1 itu tentang mengenal kecerdasan buatan dan metode dan scikit-learn. Di sini ada teori dan instalasi. Yang pertama itu buat resume definisi sejarah perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, buatan sendiri dan bebas plagiat. Yang kedua, buat resume mengenai definisi supervised learning, klarifikasi, regresi, dan unsupervised learning, dataset, training set, testing. Kita buka di teori. Kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, tentunya, atau ya AI, adalah teknologi yang dibuat oleh manusia yang dimodelkan dalam bentuk mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia, yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia dan kecerdasan manusia. Banyak sekali contohnya alat-alat seperti contohnya yang disebut robot atau bot yang sering ada di absen. Contohnya kalau di kampus itu ada item untuk menginput absensi. Dan kita langsung saja ke sejarahnya. Intelligence berasal dari bahasa Latin yang artinya intellego, yang berarti saya paham. Arti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Dan ini merupakan cocok sekali dengan yang namanya AI. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno, namun sebagai mitos. Jadi ya hanya mitos, jadi cerita dan desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi oleh pengrajin. Karya ini memuncak saat penemuan komputer digital yang diprogram pada tahun 1940. Istilah kecerdasan buatan pertama kali ditemukan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itulah ia terus dikembangkan sampai saat ini. Pada akhir 1955, dan itu langsung saja terus, dan kita langsung saja ke perkembangannya dari tahun ke tahun. Ini yang dari 1952-1969 diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yaitu General Problem Solver yang dirancang untuk memuai penyelesaian masalah secara manusiawi. Kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan pada 1959. Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya juga mengeluarkan program kecerdasan buatan dengan nama Geometry The Orm Proper yang dapat mengeluarkan suatu teorema menggunakan aksioma yang ada. 1963 juga membuat program yang mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Selanjutnya pada 1986, Tom Ekman juga membuat program analogi yang dapat menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ. Nah, langsung lanjut ke tahun 1966-1974. Pada tahun tersebut, perkembangan kecerdasan buatan mulai melambat. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama, yaitu program-program yang kemunculannya hanya mengandung sedikit pengetahuan pada subjeknya. Program tersebut berhasil halnya karena memanipulasi sederhananya saja. Yang kedua, banyaknya masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Karena dulu masih awal-awal, kemungkinan kecerdasan buatan ini masih belum terlalu efektif dikarenakan belum ada program yang lengkap. Terus yang ketiga, terdapat beberapa batasan struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Nah, terus yang kita langsung maju ke 1969-1979. Pada tahun tersebut, Ed dan Bruce ada Joshua membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer, masa yang mereka namakan General Program, yang berfokus pada pengetahuan kimia. Terus ada kecerdasan buatan menjadi sebuah industri pada 1980-1988. Kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru dan mulai dioperasikan di DHC Depot pada 1982. Terus pada 1986 sampai sekarang kembali jaringan syaraf tiruan. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan, namun para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang lain yang menggunakan teknik-teknik mekanika, statistika, dan menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi jaringan syaraf. Pada tahun 1985 sempat kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik band, algoritma yang berhasil mengimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi.
Nah, jadi ini merupakan perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1986 sampai sekarang ini. Banyak sekali sekarang bot-bot yang bot ataupun robot dan lain-lainnya sekarang sudah ada, dan itu merupakan hasil dari perkembangannya kecerdasan buatan ini. Langsung saja kita ke yang berikutnya. Ini ada definisi supervised dan unsupervised learning. Supervised learning merupakan suatu pendekatan yang dimana terdapat data dan variabel yang telah ditargetkan sehingga pendekatan tersebut dapat mengelompokkan sebuah data yang sudah ada. Berbeda dengan unsupervised learning yang tidak mempunyai data sehingga data yang ada harus dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Terus yang berikutnya ada definisi klasifikasi dan regresi. Klasifikasi adalah sebuah kegiatan penggolongan atau pengelompokan menurut KBBI. Klasifikasi merupakan penyusunan sistem di dalam kelompok atau golongan berdasarkan ide dan standar yang telah ditetapkan. Regresi adalah sebuah metode analisis statistik yang akan digunakan untuk melihat pengaruh variabel. Yang berikutnya ada definisi dataset, training set, dan testing set. Dataset adalah sebuah objek yang akan mempresentasikan sebuah data dan relasinya di memori. Struktur pada dataset ini mirip dengan data yang ada di dalam database. Training set adalah bagian dari dataset yang berperan dalam membuat prediksi algoritma sesuai dengan tujuan masing-masing. Testing set adalah bagian dari set dataset yang akan dites guna melihat keakuratan atau ketepatan datanya. Yang berikutnya kita akan langsung saja ke prakteknya. Praktek instalasi dan penanganan error yang waktu itu saya lakukan. Jadi di praktek ini saya itu menginstal dulu instalasi Liberty Secret dari Anaconda. Ya seperti Anda lihat hasilnya akan seperti ini. Akan saya praktikkan di sini. Pertama buka dulu Anaconda Chrome-nya. Anaconda Chrome. Nah ini. Nah di sini ketika sudah masuk di Anaconda Chrome-nya, tunggu dulu sampai muncul base itunya, base usernya. Tunggu. Akan saya percepat. Sebentar. Nah, setelah ini langsung saja ketikkan pip install -u skip skip. Jadi kalian jangan tipu ya untuk melakukan instalasi ini. Enter. Oh ini salah. pip install skip. Tunggu sampai instalasinya beres. Karena berhubung saya sudah melakukan instalasi terhadap scikit-learn, nanti akan saya perlihatkan lagi hasilnya akan seperti ini. Kalau di bawah ini kalau misalkan belum install, akan di-download dulu, pokoknya sekitar 6,9 MB. Tunggu dulu. Ya, tunggu saja sampai nanti akan muncul karena ada koneksi saya agak jelek, agak kurang di sini. Nah, apabila kalian sudah melakukan instalasi, kita akan mencoba loading an example dataset, terus learning and prediction, model persistent, dan convention. Ini saya pakai tutorialnya itu dari link https scikit-learn. Ini tutorialnya lengkap sekali yang ada di sini. Nah, di sini saya membuat codingan from script import dataset. Baris satu itu untuk mengimport datasetnya. Baris kedua ini untuk menampung nilai dari dataset load iris. Ini variabel ya, iris ini, dan digits ini juga variabelnya, nama variabelnya, dan digits ini digunakan untuk menampung dataset load digits. Nanti maka hasilnya akan seperti ini. Hasil dari variabelnya digits, push. Saya bisa saja, tapi spider saya agak nge-lag. Contoh satu ketika di running. Oke, pastikan ininya adalah variabel explorer ya. Maaf, sebentar agak nge-lag. Ketika di running. Sebentar. Pokoknya hasilnya nanti akan seperti ini. Karena komputer saya agak. Dan langsung saja yang garis ke praktikum yang berikutnya itu adalah ini. From script import dataset iris sama dengan dataset load iris digit print. Ini codingannya sama, gak ada bedanya sama yang tadi. Tapi ini untuk memunculkan hasilnya ya. Nanti ketika di print data hasilnya kan seperti ini.
Dan setelah itu langsung saja ke learning and predicting. Pilihannya sih ini. Pada baris pertama, baris ke-8 mengimport modul SVM dan dataset. Baris yang from scalar import SVM itu memanggil library scalar. Yang kedua itu adalah baris yang ke-10. Baris yang ke-10 ini adalah digit dataset. Ini digunakan untuk si digit ini untuk menampung variabel dataset log digit. Dan terus yang CLF ini variabel untuk menampung SPI gamma 0,001, C-nya sama dengan 000. Itu digunakan untuk menampung nilai datasetnya. Yang terus yang baris ke-11 di sini bisa lengkap juga. Baris yang ke-11 itu untuk memiliki value gamma 0,01, digunakan untuk menampung dataset digit yang memiliki nilai untuk membuat dataset. Ini baris ke-11 ini bisa lihat. Yang F ya, yang X buat classifier classifier ini. Dan ini print X printnya untuk memunculkan hasil dari variabel X dan variabel Y. Maka hasilnya akan seperti ini. SPC sama dengan C sama dengan 100. Dan ini gamma 0,001. Dan yang berikutnya adalah convention. Pada convention ini, di sini codingannya sama seperti yang ada di tutorial. Import ini untuk memanggil, untuk memasukkan untuk memanggil library NumPy-nya dengan alias np. Terus yang baris ke-9 ini untuk memanggil modul random projection dari library scalar. Terus yang baris ke-11 ini rng mp.random_step digunakan untuk mendefinisikan NumPy as np, kemudian fungsi random dari random step. Terus yang x dan ini digunakan untuk mendefinisikan variabel rng, kemudian metode random yang akan menentukan nilai random dari 10 dikurangi 2000. Ini yang baris ke-13, baris 13 ini np.array_x itu float 32 itu untuk merubah nilai data random float 32 ke float 64. Terus yang baris ke-16 adalah sebuah variabel transform yang mendefinisikan kelas random projection untuk memanggil fungsi Gaussian projection. Ini bisa dilihat lagi. Yang ke-16 nih. Terus x sama dengan new. Sama dengan new ini maksudnya itu melakukan perhitungan pada variabel x-nya ya. Terus yang baris ke-8 itu mengubah tipe data transform ya. Nah, new type di type. Makanya akan seperti ini. Hasilnya ketika muncul itu ada 0 nilai ini di variabelnya. X new juga seperti ini di hasilnya. Nah, terus yang berikutnya akan saya skip sampai yang multiclass versus multiclass splitting. Ini dia codingannya import NumPy bla bla bla, print A, print B, print C, print D. Ini untuk memunculkan hasil variabel A, variabel B, variabel D. Yang bisa dilihat. Yang NumPy biasa untuk memanggil yang baris ke-10 memanggil modul SVT-nya. Terus X-nya load yang itu yang baris ke-12 bisa dilihat. Baris 12 itu mengisi variabel S dan Y dengan dataset iris. Mendefinisikan CLF dengan CSV baris ke-14 ini. Nanti akan dipanggil CLF desa parameter linear. Bisa dilihat hasilnya mengubah RBF menjadi linear, SVT S1 ke dalam variabel A, nanti bakal dimasukkan ke dalam variabel A ini. Terus yang variabel B dengan variabel method predict menampilkan X dalam array sebanyak 5 data ke dalam variabel D. Terus yang baris ke C merubah linear ke RBF 0 SPC set parameter ke dalam variabel C. Terus yang baris 24 L dengan metode predict dan menampilkan data X dalam array sebanyak 5 data ke dalam variabel. Nanti hasilnya akan seperti ini. Bisa lihat di bawah ini. Yang berikutnya adalah multiclass versus multi-table fitting. Saat menggunakan multiclass classifier, tugas prediction yang dilakukan untuk bergabung pada format disesuaikan tergantung pada ini. Lihat codingnya. Ini untuk memanggil SQL dan SVM. Jadi ini import SVC untuk memanggil library SVC, library SQL-nya. Import memanggil metode ini sama on ini untuk memanggil itu ya, bisa dilihat di X ya, ini untuk menampung nilainya berbentuk array 1,2, 2,4, 1,5, 3,2. Ini ada array, dia juga array di sini. Nanti ketika dia di running maka hasilnya akan seperti ini 001122. Yang berikutnya ada errornya. Ini ada yang nilai ketiga, penanganan error. Dari percobaan yang dilakukan di atas, apabila mendapatkan error maka di sini saya mendapatkan 2 error. Error yang pertama itu pada saat saya praktikum saya mengalami beberapa error seperti gagal mengimport modul karena salah penulisan. Ini merupakan penulisan yang
salah, harusnya itu label binaire. Maka nanti akan ada ini kayak import name label binaire, karena nggak ada di library-nya nggak ada yang namanya label binaire, jadi ubah jadi label binaire. Jadi codingannya akan jalan. Terus yang error yang kedua itu gagal menjalankan codingan karena salah dari penulisan. Saya itu salah menulis y-nya. Pastikan kalau menulis variabel, kalau ininya y kecil, kalau ininya y besar, di sini juga harus y besar. Kalau y kecil, di sini juga harus y kecil. Maka akan muncul name y is not defined, karena di Python itu kalau tidak salah y variabel y dan y besar dan y kecil itu akan dibedakan. Dengan x dalam array sebanyak 5 data ke dalam variabel d. Terus yang baris ke C, merubah linear ke rbf 0 spc, set parameter ke dalam variabel c. Terus yang baris 24, elf dengan metode predict dan menampilkan data x dalam array sebanyak 5 data ke dalam variabel. Nanti hasilnya akan seperti ini, bisa lihat di bawah ini. Yang berikutnya adalah multi-class versus multi-table fitting. Saat menggunakan multi-class classifier, tugas prediction yang dilakukan untuk bergabung pada format disesuaikan tergantung pada ini, lihat codingnya. Ini untuk memanggil SQL dan SVM, dan ini import SVC untuk memanggil library SVC, library SQL-nya. Import memanggil metode ini sama on ini untuk memanggil itu ya, bisa lihat coding. Ini X ya, ini untuk menampung nilainya berbentuk array 1,2, 2,4, 1,5, 3,2. Ini adalah array, dia juga array di sini. Nanti ketika dia di running maka hasilnya akan seperti ini, 001122. Yang berikutnya ada errornya. Ini adalah yang nilai ketiga, penanganan error. Dari percobaan yang dilakukan di atas, apabila mendapatkan error, maka di sini saya mendapatkan 4 error, 2 error. Error yang pertama itu pada saat saya praktikum, saya mengalami beberapa error seperti gagal mengimport modul karena salah penulisan. Ini merupakan penulisan yang salah, harusnya itu label binaire. Maka nanti akan ada ini kayak import name label binaire, karena nggak ada di library-nya nggak ada yang namanya label binaire, jadi ubah jadi label binaire. Jadi codingannya akan jalan. Terus yang error yang kedua itu gagal menjalankan codingan karena salah dari penulisan. Saya itu salah menulis y-nya. Pastikan kalau menulis variabel, kalau ininya y kecil, kalau ininya y besar, di sini juga harus y besar. Kalau y kecil, di sini juga harus y kecil. Maka akan muncul name y is not defined, karena di Python itu kalau tidak salah y variabel y dan y besar dan y kecil itu akan dibedakan. Pastikan kalau menulis variabel, kalau ininya y kecil, kalau ininya y besar, di sini juga harus y besar. Kalau y kecil, di sini juga harus y kecil. Maka akan muncul name y is not defined, karena di Python itu kalau tidak salah y variabel y dan y besar dan y kecil itu akan dibedakan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bapak Rolling Mawangga selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.